Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mulyana dari kelas 10 TKJ 2, nomor absen 15, mata pelajaran informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang A. Penalaran deduktif, abduktif, dan induktif. B. Logika inferensi. Apa itu penalaran? Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera atau observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Pengamatan sejenis akan membentuk proposisi-proposisi sejenis berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Kemudian disimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Proses ini disebut menalar. Terdapat 3 jenis metode dalam menalar, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Yang pertama, jenis metode dalam menalar yaitu deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Dengan kata lain, deduksi merupakan suatu penalaran untuk menyimpulkan hal khusus dari sejumlah posisi umum. Penalaran deduktif adalah kegiatan berpikir yang berbeda, bahkan berlawanan dengan penalaran induktif. Deduktif merupakan penalaran atau cara berpikir untuk menyatakan pernyataan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Dijelaskan bahwa untuk menarik kesimpulan secara deduktif diperlukan pola pikir yang disebut silogisme dan siligisme. Ini termasuk dari dua buah pernyataan premis dan sebuah kesimpulan konklusi. Macam-macam penalaran deduktif antara lain: A. Silogisme. Contoh: 1. Semua manusia akan mati. PU. Premis umum. PID adalah manusia. PK. Premis khusus. Jadi PID akan mati. S. Kesimpulan atau simpulan. Contoh kedua, PU, penderita penyakit kurang darah. A. Tidak boleh makan buah melon. B. PK, Budi. C. Menderita penyakit kurang darah. A. S. Budi. C. Tidak boleh makan buah melon. Kalau contoh 2, PU, PK, S dikalimatkan seperti ini. PU, penderita penyakit kurang darah tidak boleh makan buah melon. PK, Budi, menderita penyakit kurang darah. S. Budi tidak boleh makan buah melon. Ini ada rumusnya yang di bawah. Itu ada tulisan silogisme. PU sama dengan semua. A sama dengan B. PK sama dengan semua, C sama dengan A. S sama dengan semua, C sama dengan B. Gimana sih cara memakai rumus silogisme ini? Ini di rumus silogisme ada PU sama dengan semua, A sama dengan B. PK sama dengan semua, C sama dengan A. S sama dengan semua, C sama dengan B. Gimana caranya memakai rumus silogisme ini? Di kalimat contoh 2, yang PU itu yang di atas, penderita penyakit kurang darah A tidak boleh makan buah melon. B. Yang PA, Budi. C. Menderita penyakit kurang darah itu A. Dan S, Budi itu C, sama dengan yang PA, C. Dan tidak boleh makan buah melon itu B, sama dengan PU yang B. Jadi kalau kalian memakai rumus silogisme
itu harus PU itu AB, PK, CA, S, CB. Mendapatkan kalimat-kalimat yang ada di contoh 2 itu bisa kalian membuat kalimat sendiri. Tuh, saya harap mengerti dengan penjelasan saya. Oke, kita lanjut ke abduktif. Apa itu abduktif? Menurut Doni Gahral Adian dan Herdito, menyatakan bahwa abduktif adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Oleh sebab itu, abduktif sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Ada 4 cara mendapatkan argumentasi terbaik, yaitu A. Kesederhanaan. Jelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. B. Koherensi. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini para ahli tentang dunia. C. Prediktabilitas. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diiyakan. D. Komprehensi. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Yang ketiga, induktif. Induktif atau logika induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individual atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Selain itu, Benjamin Molen menyatakan bahwa induksi adalah suatu penalaran yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus atau tunggal, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya, Surojio DKK menyatakan bahwa induksi adalah proses meningkatan dari hal-hal yang bersifat individual kepada hal yang bersifat universal. Berdasarkan ketiga definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa induktif adalah proses berpikir untuk menyimpulkan suatu kebenaran yang dilakukan berdasarkan pada apa-apa yang bersifat khusus. Kemudian ditarik suatu kesimpulan kebenaran yang bersifat umum atau universal. Adapun contoh bentuk penalaran induktif adalah elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan punya mata. Dibutuhkan banyak sampel untuk mempertinggi tingkat ketelitian premis dari penalaran induktif yang diangkat. Lanjut, sekarang sudah yang ke B. Yang pertama, yang ke A adalah penalaran deduktif atau induktif dan abduktif. Sekarang yang B, logika inferensi. Pengertian inferensi menurut para ahli yaitu 1. Menurut Colin Dictionary, inferensi adalah kesimpulan yang kita tarik tentang sesuatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki tentang itu. 2. Menurut Your Dictionary, istilah inferensi mengacu pada proses observasi atau pengamatan dan pengetahuan untuk menentukan kesimpulan yang masuk akal. Ini pasti inferensi menurut para ahli ini pastinya banyak lagi ya. Jadi kita lanjut ke jenis inferensi. Inferensi pada dasarnya diklasifikasikan menjadi 2. A. Inferensi langsung atau immediate inference, yaitu proses membuat kesimpulan dari sebuah premis. B. Inferensi mediasi atau mediate inference, proses membuat kesimpulan atau konklusi dari 2 atau lebih premis yang saling terkait secara logis. Oke, contoh logika inferensi. A.
Ismah pulang ke rumah pukul 2 sore. Terlihat pintu rumah masih terkunci karena ayahnya pulang kerja pukul 3. Kita simpulkan menjadi Isma juga melihat tidak ada alas kaki di teras rumahnya sehingga menyimpulkan bahwa ayahnya belum pulang. B. Lulu melihat asap mengepul dari ruang dapur dan mencium bau gosong. Lulu menyimpulkan bahwa ada yang terbakar di ruang dapur. Untuk sekian dari saya penjelasan tentang penalaran deduktif, abduktif, dan induktif, dan juga logika inferensi. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.